Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang terakhir ini, kita akan membahas tentang deret geometri. Langsung saja kita mulai untuk pembahasannya. Konsepnya sama ya, untuk deret geometri dengan deret aritmatika, bahwa deret geometri menyatakan jumlahan dari suku-suku pada barisan geometri. Oleh karena itu, yang pertama kita akan membahas tentang rumus umum untuk jumlah n suku pertama dari deret geometri. Nah, diberikan barisan geometri U1, U2, U3 sampai UN, maka deret geometrinya adalah jumlahan dari U1, U2, U3 sampai UN. Notasinya sama, yaitu SN ya. Jadi S besar menyatakan jumlahan. Di sini ada dua aturan yang bisa digunakan yang hampir-hampir sama ya. Adapun misalkan kita gunakan satu aturan saja pun tidak masalah. Ini hanya untuk memudahkan perhitungan saja. Nah, saya sarankan yang pertama saja, yang ini Sn sama dengan A kali R pangkat N-1 dibagi dengan R-1. Nah, berlaku pula hubungan yang sama seperti di barisan aritmatika bahwa Sn dikurang Sn-1 sama dengan UN. Nah, langsung saja ke penerapannya. Ini cara menentukan jumlah dari n suku pertama suatu deret geometri. Hitunglah jumlah dari 7 suku pertama dari deret 5 ditambah 10 ditambah 20 dan seterusnya. Nah, karena rasionya adalah 2, kita lihat dari polanya ya, 5 ke 10 kali 2, pula 10 ke 20 dikalinya 2. Rasionya nilainya lebih dari 1, kita pakai rumus yang pertama. Sn sama dengan A kali R pangkat N-1 per R-1. Nyari jumlah 7 suku pertama berarti N-nya 7. A-nya suku pertama terlihat jelas bahwa A-nya adalah 5. Rasionya tadi 2, jadi tinggal masukkan R-nya ganti 2. N-nya dari sukunya yaitu 7. Jadi 2 pangkat 7 kurang 1 per 2 kurang 1. Untuk penyebut, 2 kurang 1 nilainya 1, maka tidak usah kita lanjutkan hitungan untuk penyebut. Cukup hitung yang atas saja ya, ada 2 pangkat 7, 128, dikurang 1, 127 dikali 5, jadi ketemu jumlah 7 suku pertama adalah 635. Adakah cara lain yang bisa kita pakai? Tentunya ada, yaitu dengan hitung manual. Nah, tentunya kalau mau menghitung 7 suku pertama ya kita harus mencari suku yang berikutnya sampai dapat suku yang ketujuh. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Hitunglah jumlah dari 8 suku pertama deret 1 kurang 2 ditambah 4 dikurang 8 dan seterusnya. Untuk penyelesaiannya, ini langkahnya hampir sama. Kita cari rasionya dulu. 1 ke negatif 2, ini polanya dikali negatif 2 ya. Termasuk negatif 2 ke 4 kan juga demikian. Maka diperoleh rasio yang kurang dari 1. Maka digunakan rumus yang kedua ya, Sn-nya, yaitu ditukar saja sebetulnya posisi antara 1 dengan R-nya ini. Tinggal masukkan jumlah 8 suku pertama bagi N-nya 8, S8. A-nya lihat suku pertama, oh 1 nilainya, rasionya tadi negatif 2, tinggal dimasuk-masukkan saja. Jadi R-nya negatif 2, pangkat 8 dibagi 1 min R, 1 dikurang negatif 2, ini yang bawah hasilnya kan 3. Nah, untuk yang 1 ini tidak usah dihitung, tinggal yang di dalam kurung, berarti 1 dikurang negatif 2 pangkat 8, hasilnya 256. Maka diperolehlah, namanya, oh kelewat, sorry, kelewat. Nah, ini, ya negatif 255 per 3. Oke, jadi rumus yang dipakai sebetulnya sama ya, hanya ditukar saja. Pada intinya yang penting kita tahu A, tahu R-nya. Nah, ada satu lagi untuk deret geometri, yaitu deret geometri tak hingga. Nah, perhatikan dari contoh berikut, ada dua deret untuk yang bagian pertama ini.
Yang pertama 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16. Kita tahu ya bahwa rasionya di sini berarti polanya dikali 2 dan seterusnya sampai tak hingga. Deret yang kedua, 3 kurang 9 tambah 27 kurang 81 ditambah seterusnya. Lihat polanya, ini kalinya min 3, berarti rasionya negatif 3. Nah, perhatikan bahwa untuk deret yang pertama, suku-sukunya semakin ke kanan ini semakin besar, yang mana menuju tahingga. Tahingganya berapa ya tidak bisa ditentukan. Sedangkan pada deret yang kedua, suku-sukunya ini relatif ya, jadi bisa sebetulnya bisa besar sekali, bisa kecil sekali tergantung tandanya. Tapi di sini dikatakan menuju negatif tahingga. Nah, deret yang demikian, jadi semakin ke kanan, suku-sukunya semakin besar ataupun semakin kecil dan tidak bisa ditentukan nilainya, ini dikatakan deret yang divergen. Artinya tidak bisa ditentukan jumlahan tak hingganya. Nah, hal ini berlaku untuk deret geometri yang memiliki nilai rasio lebih besar dari 1 ataupun yang kurang dari negatif 1. Nah, tadi contohnya yang pertama rasionya 2 ya, lebih besar dari 1. Contoh yang kedua rasionya negatif 3. Nah, ini lebih kecil dari negatif 1. Jadi tidak bisa ditentukan jumlahan tahingganya. Kondisi yang sebaliknya, ini akan bisa kita dapatkan nanti jumlahan tahingganya. Nah, kondisi yang seperti apa? Perhatikan contoh deret berikut. Yang pertama, 1 ditambah setengah, ditambah seperempat, ditambah seperdelapan. Nah, seterusnya sampai tahingga. Kita bisa menentukan ya, polanya di sini dikalinya setengah. Nah, kemudian yang kedua, 2 dikurang 2 per 3, ditambah 2 per 9, dikurang 2 per 27, ditambah seterusnya. Kita juga bisa tentukan bahwa polanya ini dikalinya negatif sepertiga. Kedua deret tersebut semakin ke kanan, ini suku-sukunya akan semakin kecil. Ya, yang pertama ini kan makin besar pembaginya, nilainya akan semakin kecil. 1 dibagi bilangan yang sangat besar nanti akan sangat kecil mendekati 0. Termasuk yang kedua ini. Ya, jadi suku-sukunya semakin kecil dan menuju 0 atau mendekati 0. Deret yang demikian disebut deret geometri tahingga yang konvergen ya, lawannya dari divergen. Berarti yang memiliki jumlah tahingga atau bisa ditentukan jumlah tahingganya. Nah, ini berlaku dengan syarat nilai rasionya antara negatif 1 dan 1 dan tidak boleh 0. Nah, aturannya apa untuk jumlah tahingganya? Ini aturannya cukup sederhana, yaitu A dibagi 1 min R. Tentunya dengan syarat rasio antara min 1 dan 1 serta tidak boleh 0. Ya, langsung saja kita coba terapkan untuk menyelesaikan soal. Hitunglah jumlah tahingga dari deret 5 ditambah 5 per 2 ditambah 5 per 4, seterusnya. Nah, kalau pertanyaannya hanya seperti ini, berarti yang harus kalian selesaikan adalah menghitung jumlah tahingganya. Nah, S tahingga itu kan rumusnya A per 1 min R ya. A-nya jelas, nilainya 5. R-nya berapa kita tinggal peroleh dari membagi suku kedua dengan suku pertama. Atau melihat polanya saja, dikali berapa? Kan dikalinya setengah. Jadi rasionya setengah. 1 kurangi setengah, namanya setengah. Jadi S tahingganya 5 dibagi setengah, hasilnya 10. Selesai. Jadi ngitung deret geometri tahingga jumlahannya sebetulnya tidak sulit ya. Contoh yang kedua. Nah, ini bentuk penerapan mungkin ya. Diketahui deret geometri tahingga dengan suku pertama 4 dan jumlah tahingganya adalah 6. Hitunglah rasio dari deret tersebut. Ini tinggal masuk rumus saja sebetulnya. S tahingga aturannya adalah A per 1 min R. Kita sudah diberikan informasi bahwa jumlah tahingganya adalah 6. Suku pertamanya 4. S tahingganya berarti di sini diganti 6, A-nya diganti 4. R-nya yang dicari. Maka tinggal dikali silang saja 1 min R ke ruas kiri, jadi 6 kali 1, 6. 6 kali min R min 6R sama dengan yang 4. Pindah ruas 4 kurang 6 negatif 2, jadi R-nya negatif 2 dibagi negatif 6, R-nya 1/3. Nah, begitu pula nanti kalau menjumpai soal-soal yang lain, untuk deret geometri ini ada 2 aturan. Yang pertama untuk yang jumlah N suku pertama,
Yang kedua untuk yang deret geometri tak hingga. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.